Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya pada kesempatan hari ini, yaitu membahas materi tentang pengertian ridho dan sabar. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita senantiasa berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas. Dipersilakan. Yuk, Akmila. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi kita absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir ya? Tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjut saja ya. Pengertian ridho dan sabar. Kalau materi minggu lalu apa ya? Masih ingat nggak? Tentang ada bergaul dengan yang lebih muda. Ya, ada bergaul dengan yang lebih muda. Nah, kita next ke pengertian ridho dan sabar. Sini Ibu akan bacakan tentang pengertian ridho dan sabar. Di sini pengertian ridho itu berasal dari bahasa Arab, aradia, yang artinya senang hati ataupun rela. Ridho menurut syariah adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa hukum atau peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya. Sikap ridho harus ditunjukkan baik ketika menerima nikmat maupun tatkala diterima musibah. Itu merupakan pengertian daripada ridho, yaitu menerima dengan senang hati ya, dengan segala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas ya, rela. Itu pengertian dari ridho. Apa tadi, ada yang bisa ngulangi nggak pengertian dari ridho itu tadi apa? Ikhlas atau rela, Bu? Ya, ikhlas ataupun rela. Kemudian ridho terhadap takdir, bukan berarti menyerah ataupun pasrah tanpa usaha lebih dulu untuk mencari jalan keluarnya. Menyerah, berputus asa itu tidak dibenarkan oleh tatanan hidup dan dibenarkan oleh para ulama atau ajaran agama Islam ya. Allah ajaran Islam. Jadi maksudnya itu ridho terhadap takdir itu bukan berarti kita itu menyerah dengan keadaan ya, maksudnya. Kemudian ada juga ya yang menjelaskan Quran surat Al-Baqarah tentang ridho ini. Ada yang tahu nggak? Belum ya? Belum, Bu. Ya baik, Ibu akan bacakan artinya saja. Jadi artinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat ini dinamakan kalimat istihraj atau pernyataan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disunatkan menyebutnya waktu ditimpa musibah, baik besar maupun kecil. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ini menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan cobaan kepada kita, hendaknya kita itu melafadzkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu tuh yang artinya itu adalah pernyataan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kita itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan arti daripada kalimat yang tadi. Nah, ketika kita ditimpa musibah, kita harus melafalkan kalimat itu ya. Kemudian sikap ridho itu dapat ditunjukkan melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu sabar dalam melaksanakan kewajiban hingga selesai dengan kesungguhan, usaha ataupun ikhtiar dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap melaksanakan sholat dengan khusyuk. Yang ketiga itu tidak iri hati atau kekurangan atau kelebihan orang lain dan tidak
ria untuk dikagumi hasil usahanya. Selanjutnya senantiasa bersyukur atau menerima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Selanjutnya itu tetap beramal soleh, kemudian menunjukkan kerelaan atau ridho terhadap diri sendiri dan Tuhannya. Juga ridho itu terhadap kehidupan, terhadap takdir yang berbentuk nikmat maupun musibah, dan terhadap perolehan rezeki ataupun karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan sikap ridho yang ditunjukkan melalui sikap ridho ya, menunjukkan sikap-sikap ridho. Ridho itu sabar dalam melaksanakan kewajiban. Kemudian ada karakteristik sikap ridho. Jadi apabila sebagian pendapat itu para ahli hikmah, ridho itu dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Yaitu ridho, ada yang tahu nggak? 3 tingkatan itu apa aja? Ridho kepada Allah, ridho kepada ada yang tahu? takdir, Ya. Ridho pada takdir Allah. Kemudian selanjutnya satu lagi, ridho terhadap perintah orang tua. Jadi ada 3 itu ya, ridho terhadap Allah, ridho terhadap takdir, ridho terhadap orang tua. Jadi ridho terhadap perintah dan larangan Allah. Jadi artinya adalah ridho untuk menaati Allah dan Rasulnya. Pada hakikatnya seseorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dapat disyariatkan sebagai pernyataan ridho terhadap semua nilai syariat Islam. Jadi maksudnya itu ridho itu di dalam ini ya, ridho terhadap perintah Allah itu kita itu ini mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Kemudian ada ridho terhadap takdir Allah nih. Ridho terhadap takdir Allah itu apa yang dikasihkan pada suatu hari. Ini ada cerita ya nih di dalam ridho terhadap takdir Allah nih. Pada suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat Adi bin Hatim bermuram durja, maka Ali bertanya, "Mengapa engkau tampak bersedih hati?" Adi menjawab, "Bagaimana aku tidak bersedih hati? 2 orang anakku terbunuh dan mataku tercongkel dalam pertempuran." Ali terdiam haru, kemudian berkata, "Wahai Adi, barang siapa ridho terhadap takdir Allah, maka takdir itu tetap berlaku atasnya dan dia mendapatkan pahalanya, dan barang siapa yang tidak ridho terhadap takdirnya, maka hal itu pun tetap berlaku atasnya dan terhapus amalannya." Adapun 2 sikap utama bagi seorang ketika dia ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu ridho dan sabar. Dan ridho itu merupakan keutamaan yang ditunjukkan, sedangkan sabar itu adalah keharusan dan kemestian yang perlu dilakukan oleh seorang muslim. Ada yang tahu nggak perbedaan antara ridho dan sabar? Ada yang tahu Atul? Perbedaannya apa? Ridho dan sabar. Ridho itu apa? Kan tadi udah jelasin ridho itu apa. Sabar. Ridho itu ikhlas Ya. atas segala sesuatu yang telah Allah takdirkan. Kemudian sabar itu menerima apa yang menjadi cobaan untuk diri kita. Ya, benar sekali ya. Baik, itu ya sedikit hampir sama ya. Jadi perbedaan antara ridho dan sabar. Sabar merupakan perilaku menahan nafsu dan mengekang dari kebencian, sekalipun menyakitkan hati dan mengharapkan akan segera berlalunya musibah. Kemudian sedangkan ridho adalah kelapangan jiwa dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ridho itu sendiri sebagai penawaran, sebab dalam hatinya itu selalu tertanam husnuzon, berbaik sangka terhadap Sang Khalik. Sebagai orang yang ridho, ujian adalah pembangkitan semangat untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mengasyikkan dirinya untuk bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ridho terhadap perintah orang tua. Ridho terhadap perintah orang tua merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah itu tergantung pada ridhonya Orang tua. tua. Yang tahu nggak nih hadisnya apa, ayatnya apa yang menyatakan tentang ridho pada orang tua? Ada nggak? Yang bisa ada yang bisa ibu kasih nilai plus. Baik,
Ibu di sini akan jelaskan ya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ridho terhadap perintah orang tua. Jadi itu dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayni hamalat ummuhu wa hunna ala wahni wasis lahu fil amaini anishkur li waliwalidaini illal mahsyir. Artinya adalah dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah memandangnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyampaikannya dalam 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran surat Luqman ayat 14. Kemudian jadi maksudnya itu Allah itu tergantung ridhonya orang tua dan murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya orang tua. Begitulah tingginya nilai ridho orang tua dalam kehidupan kita, sehingga untuk mendapatkan keridhoan dari Allah, untuk mempersyaratkan adanya keridhoan orang tua, ingatlah kisah Uja. Kemudian selanjutnya itu ada ridho terhadap peraturan dan undang-undang negara. Mentaati peraturan yang berlaku merupakan bagian dari ajaran Islam dan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ridho terhadap peraturan ya. Salah satunya yaitu menaati aturan-aturan yang ada di negara kita ya. Kemudian ada tingkatan ridho. Yang pertama ridho al-muhsir, ridho al-syuhadai, ridho al-asyidkani, ridho al-muharabin. Itu tingkatan ridho. Ada yang tahu nggak ridho al-muhsikin itu apa? Belum. Ridho al-muhsikin itu adalah relanya seseorang kepada hukum Allah, tetapi tingkatan ini itu belum mencapai tingkat rela kepada kesulitan dan penderitaan. Ya, kemudian ada ridho asyadai, yaitu kecintaan kepada Allah tanpa mengharapkan balasan, menyebabkan dia itu rela terhadap hukum dan terhadap segala sesuatu yang menimpanya. Kemudian sedangkan ridho al-sidqani yaitu keasyikan setiap saat menyatu bersama Allah dan terus berusaha naik pada makam selanjutnya sehingga merasakan kenikmatan Allah apapun yang menimpanya. Ia adalah urusan atau perasaan karena rindunya kepada Allah. Jadi ini maksudnya itu yaitu selalu menerima ya, selalu ikhlas menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada manfaat sikap ridho. Manfaat positifnya, nilai positif sikap ridho itu yaitu merupakan kesadaran diri, perasaan jiwa dan mendorong hati yang menyebabkan seseorang itu berkenaan sepenuh hati untuk menerima apa yang didapatkan, yang dihadapi dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Itu manfaat daripada sikap ridho ya. Kita mendorong kita itu untuk ini ikhlas atau menerima apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya dari materi untuk hari ini tentang ridho dan sabar. Ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Insya Allah cukup, Bu. Cukup ya, Bu. Baik, kita next ke kesimpulan ya. Baik, Ibu akan simpulkan dari materi ini ya. Jadi kesimpulan dari ridho adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa hukum, peraturan-peraturan maupun ketentuan yang telah ditetapkannya. Dan sikap ridho itu harus ditunjukkan baik ketika menerima nikmat maupun tatkala tidak ditimpa musibah. Kemudian itu ya, itu adalah kesimpulan dari materi pada kesempatan kali ini. Baik, Ibu rasa cukup pada pertemuan hari ini. Baiknya sebelum kita tutup, kita melafalkan lafal hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, Ibu
ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.